Saya mendengar ada alumni SMP Alumni Jakarta sudah wisuda jadi dokter, sudah menjadi pengusaha, menjadi orang sukses. Itu yang sangat membahagiakan saya. Karena kita warga Jakarta dan berdomisili di Jakarta, maka saya akan taat dan tunduk dengan ketentuan atau aturan yang dibuat oleh Pemprov DKI. Apalagi barusan saja saya membaca tentang rencana Gubernur DKI yang akan kembali melakukan PSBB. Ini terkait dengan wabah corona yang begitu tinggi, sementara tempat untuk rumah sakit dan sebagainya sudah mulai penuh. Jadi sekali lagi, sikap saya akan tunduk dan taat kepada Pemprov DKI karena saya ada di Jakarta. Berikutnya, sebagai kepala sekolah, saya dan kepala sekolah dari unit lain yang berada di bawah BPS telah membentuk Satuan Gugus COVID-19 dengan Ketua Bapak Dr. Anggoro. Kemudian untuk masing-masing unit sudah menyiapkan infrastruktur bila mana nanti sudah reda dan sekolah akan dibuka. Yang sudah saya lakukan, salah satunya kami sudah menyiapkan tempat cuci tangan secara masif. Jadi ketika siswa datang, di depan sudah ada tempat cuci tangan. Kemudian sudah menyiapkan untuk pengukuran suhu tubuh dan kami selalu mengingatkan tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan. Di antaranya harus tetap menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan dan jaga jarak. Daripada itu, kami juga sudah menyiapkan beberapa spanduk atau tulisan di mana lingkungan lab school adalah lingkungan wajib menggunakan masker untuk mengingatkan kita semua. Termasuk juga himbauan untuk jaga jarak dan meminimalisir kegiatan yang ada di sekolah. Ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Itu yang sudah kami lakukan. Kemudian yang berikutnya yang telah kami lakukan juga, kami secara berkala sudah melakukan disinfektan ke kelas-kelas atau tempat-tempat lain untuk menjaga agar tempat tersebut tidak terdapat virus yang kaitannya dengan COVID-19. Ya, ini terima kasih nih orang tua yang begitu peduli dengan proses PJJ di SMP Al-Guru Jakarta. Bapak Ibu sekalian, untuk PJJ sebenarnya kami bukannya inovasi, tapi sekaligus sudah mengevaluasi. Evaluasinya bukan hanya dari teman guru, tapi juga minta masukan dari orang tua. Seperti yang sudah kami lakukan di pertengahan Agustus kemarin. Meskipun baru 1 bulan, kami bikin evaluasi dan sekitar 80% orang tua sudah memberikan masukannya. Nah, kaitannya dengan anak-anak kita yang ketika belajar masih sempat menggunakan chat lain, WA, IG, ini tentunya perlu kerjasama antara sekolah dan orang tua. Karena kita menyadari keberhasilan pendidikan itu bukan semata-mata tanggung jawab sekolah saja, tetapi di sana ada peran orang tua. Apalagi ke saat PJJ sekarang, sekolah tidak bisa secara detail untuk mengawasi anak-anak yang ada di rumah. Namun demikian, terima kasih sekali masukannya nih. Kami akan berdiskusi dengan teman-teman guru langkah-langkah apa sehingga ketika terjadi pembelajaran dalam PJJ, anak-anak tidak menggunakan IG-nya, tidak memainkan device-nya, ada chat lain dan sebagainya. Ini tentunya akan kami minta masukan dari teman-teman, termasuk dari orang tua. Tentunya peran serta orang tua pun tidak begitu saja hanya menyerahkan kepada sekolah, tetapi harus ada kerjasama sinergi yang sama antara sekolah dan orang tua. Kaitannya dengan penerimaan siswa baru, terus terang kami belum membicarakan tentang bagaimana mekanisme penerimaan siswa baru masa pandemi. Apakah menggunakan online atau seperti apa, belum dibahas.
Tapi tentunya kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan pandemik ini bisa segera berakhir dan kegiatan-kegiatan akan kembali berjalan normal seperti biasa. Jadi sekali lagi untuk kegiatan penerimaan siswa baru belum sempat dibahas. Namun di tingkat BPS kemarin sudah saling mengingatkan, dalam waktu dekat ini baru akan dibahas bagaimana mekanisme untuk penerimaan siswa baru tahun yang akan datang. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan tidak ada perubahan yang drastis atau yang signifikan tentang penerimaan siswa baru. Kalau tahun kemarin, yang sekarang sudah kelas 7, kan masih menggunakan tes tulis, dan yang kedua ada jalur prestasi. Jadi, yang perlu dipersiapkan nanti, untuk Ananda, yang jelas dari sekarang persiapkan belajarnya dengan baik. Bila perlu, ada waktu-waktu lain yang khusus sebagai bentuk pengayaan untuk memperdalam materi yang dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Itu untuk materinya. Tetapi untuk nilai rapot pun jangan sampai turun. Apalagi lab school di tingkat SMP 2 tahun terakhir sudah diberikan kesempatan untuk ada jalur prestasi. Jadi misalnya Ananda itu juara OSN matematik tingkat nasional atau juara FLS 2N, itu akan ada jalur itu. Tetapi meskipun juara OSN, tapi nilai rapot secara akademik pun jangan sampai turun, karena akan menjadi bagian untuk salah satu ketentuan dalam penerimaan melalui jalur prestasi. Kemudian kaitan dengan budget, terima kasih nih. Karena SMP Al-Hur Jakarta adalah sekolah swasta, tentunya berbeda dengan sekolah negeri yang semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Namun besar kecilnya tergantung, karena sudah 3 tahun terakhir untuk uang pangkal itu tidak ada kenaikan gitu. Jadi nampaknya kalau 2 tahun mendatang ya siap-siap saja ada kenaikan. Tapi saya percaya bahwasanya orang tua punya pemikiran untuk di bidang pendidikan, kan ini investasi yang luar biasa, investasi masa depan. Jadi kalau saya sih meyakini untuk orang tua yang anaknya di lab school, masalah budget, masalah itu bukan hal yang menjadi kendala lah. Tetapi ya perlu dipersiapkan, mudah-mudahan dan saya doakan rezekinya lancar sehingga pada saatnya nanti tidak terkendala berkaitan dengan budget. Moto hidup saya adalah bermanfaat untuk orang lain. Kenapa saya ingin menjadi bermanfaat buat orang lain? Karena saya berpikir sederhana. Kita hidup di dunia kan sebentar ya. Yang lama itu nanti di akhirat nanti. Jadi kalau di sini tidak memberikan manfaat buat orang lain, nah bagaimana akan memberikan dampak untuk kehidupan berikutnya? Maka saya mencoba ingin bisa memberikan kontribusi atau manfaat buat orang lain. Itu moto hidup saya. Saya terus terang ketika masih SMP dan SMA tertarik dengan performan dari guru-guru saya. Begitu menginspirasi saya. Menginspirasinya gini. Kebetulan saya kan dari kampung. Kalau di kampung atau di daerah, guru itu suatu profesi yang dianggap serba bisa oleh masyarakat. Mulai dari jadi ustadz, mulai jadi kayak penceramah gitu ya, tentang apapun, tempat bertanya itu guru. Maka itu yang melatar belakangi sejak zaman SMP, SMA saya ingin menjadi guru. Karena dalam hal lain saya berpikir kalau menjadi guru saya akan lebih banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Minimal saya bisa mengajari anak didik saya, siswa saya untuk menjadi pintar dan tentunya untuk masa depan yang lebih baik. Itu yang melatar belakangi kemudian kenapa saya menjadi guru. Kebanggaan saya sebagai guru dan sebagai kepala sekolah tentu
ketika ada alumninya, ketika ada siswanya memberikan informasi bahwa dia telah diterima di SMA unggulan A, dia telah diterima di perguruan tinggi yang ternama, atau saya mendengar ada alumni SMP Al Jakarta sudah wisuda jadi dokter, sudah menjadi pengusaha, menjadi orang sukses. Itu yang sangat membahagiakan saya. Kenapa? Karena meskipun saya secara tidak langsung memberikan pengetahuan yang banyak, minimal ada sedikit yang bisa kami sumbangsi kepada para peserta didik, sehingga dalam proses berikutnya mereka berhasil dan sukses. Berikutnya yang membahagiakan saya ketika SMP Jakarta telah mencapai prestasi yang bagus, mencapai prestasi yang tinggi. Secara akademik di 2 tahun kemarin SMP Jakarta memiliki prestasi tertinggi untuk kelas reguler, yaitu untuk UNBK-nya peringkat ketiga di Jakarta, kemudian untuk nasional tingkat 9. Ini kan sesuatu yang perlu kami syukuri dan kami sangat bangga sekali dengan capaian yang sudah didapatkan oleh peserta didik dan oleh alumni. Dan yang lebih bangga lagi, ketika menjelang ujian atau apapun namanya, banyak di antara alumni SMP Jakarta itu yang datang ke SMP untuk sekedar minta doa. Mungkin waktu dia sekolah di SMP pernah juga mungkin ya bikin kami guru-guru ya kesel, ya gimana lah. Tapi ketika mereka datang hanya untuk minta doa dan minta maaf, itu yang menjadi kebanggaan kami. Ternyata apa yang telah kami semai, apa yang telah kami lakukan, hasil luar biasa. Ada sebuah kesadaran, ada sebuah harapan, dan ada sebuah proses yang menghasilkan orang itu hanya timbul kesadarannya akan jasa guru-gurunya. Tentunya kami juga tidak akan menutup mata. Kami akan coba diskusi dengan teman-teman guru bagaimana baiknya. Karena kalaupun kita larang misalnya, mereka tetap saja bisa di rumah kan. Lebih baik misalnya sekolah secara legal diadakan, kemudian dibikin aturan yang jelas dan tidak mengganggu pembelajaran. Karena anak-anak sekarang kalau misalnya ada sesuatu yang baru dan kemudian langsung di-cut gitu saja ya, dilarang atau tidak memberikan alasan yang jelas, anak-anak malah kontraproduktif tuh dengan sekolah. Anak-anak malah gimana sih lah sekolah gitu. Tapi kalau misalkan sekolah bisa memfasilitasi, ya kenapa tidak gitu. Karena kalau nggak salah pemerintah juga sekarang sudah mengakui bahwa e-sport itu merupakan olahraga ya, bagian dari olahraga. Saya secara pribadi tetap jaga kesehatan, ikuti dan taati anjuran pemerintah yaitu dengan protokol kesehatan. Kalaupun terpaksa keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, sering cuci tangan dan jaga jarak. Mudah-mudahan dan saya mohon doa kepada semuanya agar wabah corona ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Karena jujur saya kangen dengan anak-anak yang hadir di sekolah, kangen dengan suasana-suasana normal yang telah sekian bulan lamanya kita tidak laksanakan. Kurang lebih mohon maaf kalau ada salah-salah, datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran itu dari Allah.